Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi media pembelajaran pada pendidikan non-formal, yang merupakan salah satu materi pada mata kuliah media, sarana, dan bahan ajar pendidikan non-formal pada program studi pendidikan masyarakat Universitas Mula Warman. Pendidikan non-formal adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk memberikan layanan pendidikan bagi warga belajar atau masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan, sehingga pendidikan non-formal ini bisa dikatakan adalah pendidikan yang berbasis kebutuhan dari warga belajarnya atau masyarakatnya. Oleh karena itu, pendidikan non-formal itu jenisnya, karakteristiknya lebih beragam daripada pendidikan formal, karena karena berdasarkan kebutuhan dari warga belajarnya. Di dalam pelaksanaan pendidikan non-formal kita ketahui ada banyak sekali contohnya, misalnya ada pelatihan, ada pendidikan kesetaraan, ada keaksaraan, kursus, dan lain sebagainya. Media pembelajaran pada pendidikan non-formal menjadi hal yang penting. Keterkaitannya dapat dijelaskan sebagai berikut. Pendidikan non-formal dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran. Ada sebuah proses pembelajaran sama seperti pendidikan formal untuk meningkatkan kapasitas warga belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Nah, ketika pelaksanaan pembelajaran maka perlu ada perangkat-perangkat pembelajaran. Salah satunya adalah media pembelajaran. Media pembelajaran menjadi hal yang penting dalam kegiatan pembelajaran, terlebih pembelajaran pada pendidikan non-formal, karena kita bahas yang sebelumnya, salah satu fungsi atau manfaat media pembelajaran adalah untuk mendukung metode pembelajaran yang disesuaikan atau yang dipilih oleh pendidik. Nah, pada pendidikan non-formal ini metode pembelajarannya, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pedagogik dan andragogi, sehingga dengan adanya media pembelajaran akan mendukung pendekatan pada metode pembelajaran yang dipilih oleh pendidik. Nah, salah satu contohnya adalah program pendidikan kesetaraan, yaitu pendidikan yang memberikan layanan pendidikan yang setara dengan pendidikan formal. Contohnya pendidikan kesetaraan paket A yang setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA. Pendidikan kesetaraan ini biasanya diperuntukkan bagi teman-teman atau komunitas atau masyarakat yang putus sekolah karena keadaan ekonomi, kemudian karena tidak adanya layanan pendidikan pada saat tertentu, sehingga pada saat usia formal atau usia sekolah tidak mengenyam pendidikan formal, maka penting ada pendidikan kesetaraan. Yang kedua adalah pendidikan keaksaraan. Pendidikan keaksaraan dilaksanakan untuk memfasilitasi peserta didik yang membutuhkan pembelajaran keaksaraan, khususnya bagi peserta didik yang buta aksara. Pendidikan keaksaraan ini dikhususkan bagi teman-teman atau warga masyarakat yang buta aksara. Kemudian media pembelajaran pada pendidikan kesetaraan dan keaksaraan. Nah, ada beberapa hal terkait hal ini. Yang pertama, media pembelajaran yang digunakan bisa saja media pembelajaran visual, audio, dan juga audiovisual. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Jadi sama saja dengan pendidikan formal. Pendidikan kesetaraan atau keaksaraan juga membutuhkan media-media seperti media visual, audio, dan juga audiovisual. Kemudian media pembelajaran untuk pendidikan kesetaraan atau keaksaraan bisa dirancang berdasarkan kearifan lokal setempat, ya, karena tadi dijelaskan bahwa pendekatan yang digunakan dalam pendidikan kesetaraan atau keaksaraan itu biasanya berbasis pendidikan orang dewasa atau andragogi, maka untuk dapat mendukung tersebut media yang dirancang sesuai dengan kearifan lokal setempat. Kemudian juga perkembangan teknologi internet, pembelajaran dapat juga menggunakan rekaman suara yang dikirimkan melalui teknologi komunikasi yang berkembang, karena pendidikan kesetaraan atau keaksaraan itu karakteristik sasarannya begitu beragam. Salah satunya adalah orang dewasa yang karena kesulitan
waktu karena bekerja mereka tidak bisa hadir dalam proses pendidikan, maka perlu dirancang pembelajaran atau kegiatan kelas yang mandiri atau pembelajaran mandiri, sehingga dengan adanya teknologi pendidik bisa mengirimkan rekaman suara melalui media komunikasi untuk kemudian dipelajari secara mandiri oleh warga belajar. Kemudian juga media pembelajaran digunakan sesuai dengan apa yang ada di kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika mau pembelajaran keaksaraan contohnya, pendidik bisa menggunakan alat-alat yang ada sehari-hari, misalnya KTP, karena di KTP itu ada informasi identitas yang pasti dimiliki oleh semua orang, maka KTP bisa digunakan sebagai media pembelajaran untuk proses pendidikan keaksaraan misalnya. Kemudian juga karakteristik peserta didik pendidikan kesetaraan ataupun keaksaraan menjadi acuan penting dalam mengembangkan sebuah media pembelajaran. Itu penting sekali bagi seorang pendidik pada program pendidikan nonformal, khususnya pendidikan kesetaraan atau keaksaraan, untuk memahami siapa sih warga belajar kita, karakteristiknya seperti apa. Itu hal penting yang harus dimiliki oleh skill yang harus dimiliki oleh pendidik pada pendidikan kesetaraan maupun pendidikan keaksaraan. Selanjutnya adalah program pelatihan. Pelatihan merupakan salah satu pendidikan nonformal yang memiliki tujuan untuk meningkatkan skill. Biasanya pelatihan dirancang untuk mengatasi kekurangan akan sebuah keterampilan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Jadi pelatihan ini adalah pendidikan nonformal untuk meningkatkan keterampilan atau kecakapan hidup yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Kemudian media pembelajaran pada program pelatihan. Proses pelatihan yang dilaksanakan juga menggunakan media untuk membantu instruktur atau fasilitator dalam melaksanakan kegiatan pelatihan, karena pelatihan itu juga prosesnya menggunakan pembelajaran berbasis andragogi atau orang dewasa. Maka perlu ada media pembelajaran. Kegiatan pelatihan diantaranya menggunakan media visual, media audio, dan juga media audio visual seperti pada pembelajaran pada umumnya. Kemudian media pelatihan juga dirancang sesuai dengan kebutuhan belajar dari peserta didik. Jadi pelatihan media yang dirancang untuk pelatihan harus disesuaikan dengan peserta didiknya atau peserta didik atau warga belajar dari program-program pelatihan. Kemudian refleksi dari materi ini adalah media pembelajaran yang dikembangkan mengacu pada prinsip pedagogi dan juga andragogi sebagai salah satu pendekatan dalam proses pembelajaran di pendidikan nonformal, baik pendidikan kesetaraan, keaksaraan maupun program-program pelatihan. Sehingga media pembelajaran yang digunakan biasanya masih berkaitan dengan kearifan lokal masyarakat setempat, kebutuhan sesuai kebutuhan karakteristik warga belajarnya, kemudian juga dengan dukungan-dukungan fasilitas yang ada di sekitarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.